Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya, yaitu mengenai teknologi latex. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syukron, mahasiswa Universitas Andalas, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, angkatan 2017. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknologi latex. Latex merupakan suatu sistem dispersi stabil mikropartikel polimer dalam media berair yang merupakan hasil ekstraksi dari getah pohon yang diproses secara natural sehingga menghasilkan sebuah produk. Latex tertua di dunia ditemukan di Jerman pada tahun 1924 dengan ditemukannya fosil yang membatu yang berusia kurang lebih 60 juta tahun. Latex dapat ditemukan pada beberapa tumbuhan, pada pohon karet, jelutung, mangga, dan lain-lain. Kata latex pertama kali dikemukakan oleh De la Condamine untuk menggambarkan sari pohon yang berasal dari bahasa Spanyol yang berarti susu. Kemudian, pada latex terdapat komponen penyusunnya yang disebut dengan karet atau rubber. Rubber ini sendiri merupakan suatu isopren yang ada pada cairan latex. Untuk mendapatkan rubber ini, maka dilakukanlah isolasi terhadap komponen rubber pada latex dengan cara melakukan perusakan protein pada latex sehingga sistem dispersi pada latex akan rusak. Karet di dunia ini dikenal dalam dua bentuk, yaitu karet alami dan karet sintetis. Karet alami didapatkan dari lateks tumbuhan, sedangkan karet sintetis didapatkan dari hasil rekayasa produk turunan minyak bumi yang dibuat sedemikian rupa sehingga sifatnya sama dengan karet. Karet atau rubber, agar tingkat elastisitasnya dan kualitasnya meningkat, maka dilakukan proses vulkanisasi dengan cara mencampurkan rubber dengan sulfur, bahan pengisi, agen vulkanisir, aktivator, akselerator, antidegradan, dan komponen lainnya. Proses vulkanisasi pertama kali ditemukan oleh Goodyear pada tahun 1839 dengan istilah metallic gum elastic. Akan tetapi pada tahun 1857, Thomas Hancock menyempurnakan penelitian dari Goodyear dan mematenkannya dengan nama vulkanisasi. Karet atau rubber dapat dikembangkan menjadi produk-produk jadi, di antaranya yaitu seat angin, kram rubber, sarung tangan, sol sepatu, ban kendaraan bermotor, karet gelang, dan lain-lain. Di sini kita dapat mengambil contoh proses pengolahan produk karet, yaitu proses pembuatan karet gelang dengan menggunakan karet alami basis padat. Pada tahun 1845, Stephen Perry, seorang ilmuwan Inggris, berhasil menciptakan karet gelang dan membuka pabrik karet gelang pertama di dunia. Pada proses pengolahan karet gelang, pertama kali yang dilakukan yaitu menciptakan kompon atau melakukan proses vulkanisasi. Bahan-bahan yang digunakan pada proses pembuatan kompon yaitu ada silika yang digunakan sebagai bahan pengisi, kemudian ada ZnO atau zinc oxide sebagai aktivator, kemudian ada asam stearat sebagai aktivator, kemudian ada vektol H sebagai antidegradan, kemudian ada ZdBc sebagai akselerator, kemudian MbTs yang digunakan sebagai akselerator juga, kemudian ada sulfur yang digunakan sebagai agen vulkanisasi. Kemudian setelah kompon jadi, maka dilakukan proses penggilingan. Pada proses penggilingan, kompon yang ada dilunakkan kembali menggunakan mesin giling dan dilakukan juga penambahan warna pada proses ini. Setelah melalui proses penggilingan, karet yang telah menjadi pipih dilakukan pemotongan menjadi strip. Kemudian selanjutnya dimasukkan ke proses pencetakan. Kemudian selanjutnya masuk ke proses pencetakan karet dengan menggunakan tiang aluminium yang disebut dengan mandrels. Prosesnya yaitu dengan memasukkan strip karet ke dalam mesin dan ditiup menggunakan blower hingga karet menempel pada bagian luar pipa.
Selanjutnya yaitu proses curing, yaitu dengan melakukan proses pengukusan pada rak kukus. Dan karet dilakukan dari tiang, serta dicuci dan kemudian dilakukan pemotongan dengan menggunakan mesin pemotong. Nah, begitulah proses pembuatan karet gelang dengan menggunakan karet alami basis padat yang dapat saya jelaskan pada video ini. Ya, mungkin sekian video dari saya tentang teknologi latex kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan tentunya. Untuk itu, jangan lupa kepada kawan-kawan semua untuk like, comment, and subscribe pada channel ini supaya channel ini bisa membangun ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.